Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wade Yuniawi dengan NIM R1C120022 dari jurusan Teknik Geologi Universitas Halu Oleo. Baiklah, di sini kita akan membahas salah satu gunung api paling terkenal sekaligus paling aktif di Indonesia, yaitu Gunung Merapi. Gunung Merapi berada di perbatasan Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta. Tingginya sekitar 2.930 meter di atas permukaan laut, dan gunung ini termasuk dalam deretan gunung api paling aktif di dunia. Kenapa sih Merapi disebut spesial? Karena letusannya terjadi cukup sering, bahkan hampir 2-5 tahun sekali. Letusannya juga berbahaya, tapi menariknya banyak orang tetap tinggal di sekitarnya. Tidak hanya karena tanah subur untuk pertanian, tapi juga karena Merapi punya nilai budaya yang sangat kuat. Nah, dalam video ini kita akan membahas sejarah letusannya, tipe gunung apinya, produk letusannya, proses terbentuknya, dampaknya, bagaimana cara memantaunya, sampai dengan upaya mitigasi bencana. Jadi pastikan tonton sampai akhir. Gunung Merapi punya catatan riwayat letusan yang sangat panjang. Salah satu yang paling terkenal adalah letusan pada tahun 1006. Menurut beberapa catatan sejarah, letusan ini begitu besar hingga diduga menjadi salah satu penyebab runtuhnya kerajaan Mataram kuno. Lalu pada tahun 1930, terjadi salah satu letusan paling mematikan. Awan panas meluncur ke arah selatan dan menewaskan lebih dari 1.300 orang. Desa-desa di lereng gunung luluh lantak, dan ini menjadi salah satu bencana vulkanik terbesar di abad ke-20 di Indonesia. Di era modern, masyarakat Indonesia pasti masih sangat ingat letusan dahsyat pada tahun 2010. Saat itu Merapi mengeluarkan awan panas atau wedus gembel yang mencapai radius lebih dari 15 km. Ribuan rumah hancur, lahan pertanian tertutup abu, dan lebih dari 300 orang meninggal dunia, termasuk Mbah Marijan, sang juru kunci Merapi yang sangat melegenda. Setelah 2010, Merapi terus aktif. Tahun 2018 dan 2021, erupsi terjadi dalam skala lebih kecil, tapi tetap berbahaya. Abu vulkanik menyebar hingga ke kota-kota besar, bahkan sempat mengganggu penerbangan di Yogyakarta. Riwayat letusan yang panjang ini menunjukkan bahwa Merapi adalah gunung yang harus selalu diwaspadai oleh masyarakat sekitar. Kemudian ada pengenalan Gunung Merapi. Gunung Merapi berada di perbatasan Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta. Tingginya sekitar 2.930 meter di atas permukaan laut. Gunung ini termasuk dalam deretan gunung api paling aktif di dunia. Kenapa sih Merapi disebut spesial? Karena letusannya terjadi cukup sering, bahkan hampir setiap 2-5 tahun sekali.
Adapun produk letusan dari Gunung Merapi ini yang meliputi pertama, lava pijar. Lava ini sering terlihat saat malam hari, mengalir dari puncak gunung seperti sungai api. Walaupun indah, lava ini sangat panas dan bisa membakar apa saja yang dilewatinya. Kedua, awan panas guguran. Nah, ini yang paling berbahaya. Awan panas berisi campuran gas panas, abu, dan material padat. Meluncur dengan kecepatan lebih dari 100 km per jam. Suhunya bisa mencapai 700 derajat Celcius, cukup untuk membakar apa saja. Ketiga, ada lahar hujan. Setelah letusan, material vulkanik yang menumpuk di lereng bisa terbawa air hujan lalu mengalir sebagai banjir lahar. Ini sering terjadi di sungai-sungai sekitar Merapi dan bisa menghancurkan jembatan, jalan, bahkan rumah. Keempat, ada abu vulkanik. Jangan remehkan abu ini, karena bisa terbawa angin hingga ratusan kilometer. Abu Merapi bisa membuat langit gelap, mengganggu pernafasan, merusak tanaman, dan bahkan membahayakan penerbangan. Jadi, setiap kali Merapi erupsi, produk letusannya punya dampak yang luas dan beragam. Selanjutnya ada proses terjadinya gunung api. Gunung Merapi terbentuk karena adanya zona subduksi antara lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia. Lempeng Indo-Australia yang menunjam ke bawah lempeng Eurasia di selatan Pulau Jawa. Proses ini menyebabkan batuan di dalam bumi meleleh, membentuk magma. Kemudian magma yang kaya akan gas ini mencari jalan ke permukaan melalui celah-celah kerak bumi. Saat tekanan yang cukup besar, magma ini meletus ke permukaan, membentuk gunung berapi. Selama ribuan tahun, letusan demi letusan membentuk tubuh gunung Merapi seperti sekarang. Inilah kenapa gunung ini terus aktif, karena proses subduksi masih berjalan sampai hari ini. Kemudian ada kerugian dari letusan gunung berapi. Letusan Merapi membawa dampak kerugian yang besar. Korban jiwa adalah yang paling tragis, seperti pada letusan 1930 dan 2010. Selain itu, ribuan rumah hancur, lahan pertanian tertutup abu, dan ternak mati. Abu vulkanik bisa membuat kota-kota di sekitarnya lumpuh, sekolah diliburkan, bandara ditutup, dan aktivitas ekonomi berhenti. Kesehatan masyarakat juga terganggu. Abu bisa menyebabkan sesak napas, iritasi mata, dan penyakit kulit. Kerugian material memang besar, tapi jangan lupa bahwa dalam jangka panjang, material vulkanik ini juga menyuburkan tanah di lereng Merapi, sehingga cocok untuk bercocok tanam. Jadi ada sisi positif dan negatif dari letusan Gunung Merapi ini. Kemudian ada proses monitoring gunung api. Karena bahayanya Merapi jadi salah satu gunung yang paling ketat diawasi di dunia. Lembaga yang bertugas adalah BPPTKG Yogyakarta. Mereka menggunakan seismograf untuk merekam gempa, GPS untuk melihat pergeseran tanah, kamera CCTV untuk mengamati kubah lava, dan juga sensor gas untuk mengukur kadar gas berbahaya yang keluar dari kawah. Selain itu, ada juga pengamatan visual langsung oleh petugas lapangan, serta penggunaan drone untuk melihat kondisi kubah lava. Semua data ini dianalisis untuk memprediksi kapan Merapi berpotensi meletus lebih besar. Dengan adanya monitoring ini, masyarakat bisa mendapatkan peringatan dini sehingga bisa dievakuasi sebelum terjadi bencana besar.
Upaya mitigasi dan pengurangan risiko. Upaya mitigasi bencana Merapi melibatkan banyak pihak. Pemerintah membuat peta kawasan rawan bencana, membangun jalur evakuasi, dan menyediakan barak pengungsian yang lengkap. Warga juga rutin mengikuti simulasi evakuasi, jadi mereka tahu harus melakukan apa kalau Merapi meletus tiba-tiba. Selain itu, ada program edukasi yang mengajarkan masyarakat tanda-tanda aktivitas Merapi. Bahkan anak-anak di sekolah pun diajarkan bagaimana cara menyelamatkan diri. Ada juga relokasi penduduk dari zona merah ke tempat yang lebih aman. Semua ini dilakukan agar jumlah korban bisa ditekan seminimal mungkin. Baik, itulah tadi pembahasan lengkap tentang Gunung Merapi, mulai dari sejarah letusannya, tipe gunung api, produk letusan, proses terbentuk, dampaknya, monitoring, hingga mitigasi risikonya. Gunung Merapi memang berbahaya, tapi juga membawa manfaat. Tanah di sekitarnya sangat subur, cocok untuk pertanian. Merapi juga jadi destinasi wisata yang menarik, mulai dari pendakian hingga lavator di Kaliurang. Jadi, Merapi adalah contoh nyata bagi manusia harus belajar hidup berdampingan dengan alam. Kita tidak bisa menghentikan letusan, tapi kita bisa belajar untuk mengurangi risikonya. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kalian semua. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.